Seorang laki-laki 50 tahun berobat ke dokter umum dengan keluhan batuk kronis dan akhir-akhir ini disertai darah. Bagaimana strategi komunikasi untuk kasus ini? Sebagai catatan, pasien diduga kuat TBC yang bisa menular ke keluarga sekitarnya dan perlu terapi jangka panjang hingga bisa 1 tahun. Permisi, selamat siang dok. Selamat siang Pak, silakan duduk. Terima kasih dok. Tadi kesini naik apa Pak? Tadi saya diantar anak saya pakai mobil jadi nggak kepanasan di jalan. Oh gitu, emang ya Pak cuaca hari ini lagi panas banget. Di sini saya dengan Bapak siapa? Saya Rudi Martono dok. Baik Pak Rudi, boleh tahu tempat tanggal lahir Pak Rudi? Saya lahir di Jakarta 11 Maret 1972 dok. Oke, baik Pak Rudi. Perkenalkan Pak, saya Berlianida. Apakah Bapak sudah tahu tujuan pertemuan kita hari ini? Sudah tahu dok. Saya ingin melakukan konseling untuk mengetahui kondisi saya lebih lanjut. Iya, benar sekali Pak. Saya mulai ya Pak. Jadi Bapak ini ada keluhan apa nih Pak Rudi? Jadi sudah beberapa bulan terakhir saya batuk-batuk terus gitu dok. Nggak sembuh-sembuh. Oke, batuk-batuk terus ya Pak. Iya dok. Saya khawatir ada hal yang serius menyangkut kesehatan saya. Batuk-batuknya yang seperti apa ya Pak? Apakah batuk berdahak atau batuk disertai darah atau bagaimana? Nah itu dok yang bikin saya makin khawatir. Akhir-akhir ini saya batuknya disertai darah gitu dok. Oke, batuk berdarah ya Pak. Iya dok. Kalau boleh tahu nih Pak, ada gak sih orang di sekitar Bapak, misalnya di lingkungan rumah atau di lingkungan tempat kerja Bapak, yang mengalami gejala serupa dengan Pak Rudi ini? Ada sih dok. Jadi di rumah istri saya itu juga sering batuk-batuk gitu dok. Tapi bedanya istri saya ini batuknya tidak sampai mengeluarkan darah seperti saya. Oke, baik. Jadi di rumah, istri Pak Rudi juga sering batuk-batuk ya Pak? Iya dok. Orang pertama yang sering batuk itu saya dok. Kemudian disusul oleh istri saya. Apa mungkin istri saya ini tertular oleh saya ya dok? Tapi kalau begitu, anehnya orang-orang rumah kayak anak saya dan asisten rumah tangga saya keadaannya sehat-sehat saja dok, nggak ada batuk sama sekali. Oke, jadi kemungkinan karena Bapak ini sering batuk dan juga tadi dikatakan seperti nggak sembuh-sembuh ya Pak, kemungkinan batuk Bapak ini menyebarkan bakteri ke lingkungan sekitar. Kalau ditanya kenapa istri Bapak saja yang tertular dan mengalami gejala yang sama sedangkan asisten rumah tangga dan anak Bapak tidak ada gejala batuk-batuk seperti Bapak, itu kemungkinan karena sistem kekebalan tubuh mereka itu baik. Sehingga sistem kekebalan tubuh itu berperan dalam mempertahankan kondisi tubuh agar dapat menyerang dan mencegah penyebaran bakteri lebih lanjut. Oh begitu ya dok. Iya, begitu Pak. Apakah Bapak ada keluhan lain selain batuk berdarah? Karena batuk terus menerus itu dada saya jadi sesek dok. Baik, kira-kira sesaknya itu dari kapan Pak mulainya? Apakah sejak batuk-batuk sebulan terakhir? Seseknya itu sekitar 3 minggu terakhir ini dok. Bener-bener dada saya sakit banget karena keseringan batuk. Oke, selain batuk-batuk dan juga dada yang terasa sesak, apakah ada keluhan lain Pak? Tidak ada dok. Baik, selanjutnya Bapak akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Pak, untuk mengetahui kondisi Bapak lebih lanjut. Boleh ikuti saya ke ruang pemeriksaan Baik ya Pak? dok. Ini dok, hasil pemeriksaan pasien Rudi lahir di Jakarta 11 Maret 1972. Baik, terima kasih dok. Dok, bagaimana dok? Saya sakit parah ya dok? Tenang dulu ya Pak Rudi, silakan duduk kembali. Baik dok. Jadi begini Pak Rudi, menurut hasil pemeriksaan yang telah Pak Rudi lakukan tadi, Pak Rudi mengidap penyakit yang bisa dikatakan cukup serius. Dikatakan serius karena membutuhkan waktu yang panjang untuk pengobatannya Pak. Hah? Seserius apa dok? Jadi setelah Bapak menjalani konseling dengan saya dan juga tadi Bapak sudah melakukan pemeriksaan, didapatkan hasil bahwa Bapak mengidap penyakit TBC atau tuberkulosis Pak. Hah? Yang benar dok? Yang saya tahu TBC itu penyakit menular dan bahaya banget dok. Bagaimana nanti dengan keluarga saya dok kalau mereka ikut tertular? Bapak tenang dulu ya Pak, saya tahu Bapak pasti khawatir. Memang TBC ini merupakan penyakit menular. Namun TBC ini bisa disembuhkan Pak dengan pengobatan yang tepat, sehingga nanti berangsur-angsur Bapak akan pulih kembali.
Pengobatan apa ya dok? Terus sembuhnya itu berapa lama? Jadi pengobatan untuk penyakit TBC ini yang paling efektif untuk Bapak adalah dengan melakukan terapi. Tapi terus terang saja Pak, pengobatan terapi ini memakan waktu yang tidak sebentar Pak. Berapa lama dok kira-kira? Jadi waktu untuk melakukan terapi ini kurang lebih selama 1 tahun Pak. Waduh, 1 tahun itu lama juga ya dok. Saya jadi nggak bisa bekerja lagi dong. Terus gimana nanti keluarga saya kalau saya tidak lagi bekerja? Memang Pak, TBC ini butuh waktu yang lama untuk pemulihannya. Untuk masalah bekerja, Bapak masih bisa bekerja Pak, namun Bapak harus menggunakan masker dan juga menjaga jarak dengan teman-teman kantor Bapak. Mengingat ini merupakan penyakit yang menular. Syukurlah, saya kira saya akan berhenti bekerja. Iya Pak, tidak sampai berhenti bekerja. Yang penting ada batasan saja Pak. Jadi bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia untuk melakukan pengobatan dan terapi selama 1 tahun penuh? Kalau menurut dokter cara tersebut yang paling efektif, saya bersedia dok untuk mengikuti terapi. Saya ingin pulih kembali. Baik, berarti Pak Rudi bersedia ya untuk menjalani perawatan? Iya dok, saya bersedia. Selain itu Pak, terkait istri Bapak yang sebelumnya Bapak ceritakan juga, yang mengalami gejala batuk terus-menerus, menurut saya istri Bapak juga harus melakukan pemeriksaan, karena istri Bapak tersebut mengalami gejala awal penyakit TBC Pak. Kenapa harus melakukan pemeriksaan juga? Itu agar istri Bapak dapat segera ditangani sebelum kondisinya lebih parah. Oh, jadi istri saya juga harus melakukan pemeriksaan ya dok? Iya, begitu Pak Rudi. Kira-kira apakah informasi saya dari awal pertemuan hingga saat ini bisa diterima Pak? Bisa dok. Jadi menurut hasil pemeriksaan saya ini mengidap penyakit TBC ya dok. Kemudian untuk pengobatannya itu saya harus menjalani terapi kurang lebih 1 tahun. Dan untuk istri saya harus segera diperiksakan agar kondisinya tidak semakin parah. Iya Pak, begitu. Saya rasa Pak Rudi sudah sangat paham akan penjelasan saya tadi. Apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada dok untuk saat ini. Baik, jika begitu akan saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini ya Pak. Kalau nanti Pak Rudi masih ada keluhan atau ingin menanyakan sesuatu terkait dengan kesehatan Bapak dan keluarga, bisa hubungi saya pada nomor ini. Terima kasih banyak ya dok. Sama-sama Pak, semoga Pak Rudi cepat pulih dan keluarga di rumah sehat selalu. Terima kasih dok. Saya pamit dulu ya dok. Baik Pak, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan Pak.